Halo, selamat pagi anak didikku yang kelas 7. Apa kabar semua? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring melalui video ini. Kita akan tetap melakukan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang ada di sekolah menyampaikan materi, bahkan juga anak didik yang ada di rumah. Kau berkati mereka, berikan mereka hikmat kepintaran sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran daring pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami serahkan pembelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Di video selanjutnya, Ibu ada ambil sebuah lagu dari Kidung Jemaat tentang betapa kita tidak bersyukur. Oleh sebab itu kita sama-sama bernyanyi dulu ya. Anak-anak boleh simak di video selanjutnya ya. Kita mulai pembelajaran kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, dan Ibu review kembali kalau pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Kita sudah belajar bagaimana hari pertama, hari kedua, sampai hari keenam Allah menciptakan sedemikian rupa secara teratur. Dan di hari yang keenam terakhir Allah menciptakan, ayo siapa masih ingat? Allah menciptakan manusia. Ya, manusia. Saya dan anak didik semua, kita adalah makhluk Tuhan yang spesial. Allah ciptakan pada hari terakhir supaya kita bisa menikmati ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa sejak manusia, Allah ciptakan manusia pertama ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Allah sudah memberikan tugas kepada mereka, yaitu tanggung jawab untuk mengusahakan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Di Kejadian 2 ayat 15 itu dikatakan bahwa Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Allah sudah ciptakan sedemikian rupa, ciptakan laut, ciptakan yang namanya tumbuhan, ciptakan yang namanya hewan-hewan, bahkan ciptakan makhluk hidup, ekosistem yang sungguh luar biasa, sehingga manusia bisa menikmati. Namun tidak hanya sampai di situ anak didik. Allah memberikan sebuah yang namanya mandat. Mandat artinya tanggung jawab atau tugas yang diberikan seseorang kepada seseorang atau lembaga kepada lembaga. Ya, manusia diberikan tugas untuk memanfaatkan alam sekaligus memeliharanya. Dengan memberi mandat agar manusia memelihara, merawat, dan mengusahakan alam semesta. Namun sayang sekali bahwa ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, lingkungan juga rusak. Hubungan manusia dengan Allah rusak,
dan juga hubungan manusia dengan lingkungannya juga sudah mulai rusak. Dosa turut menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan hidup. Akibat dosa yang dilakukan manusia pertama muncullah yang namanya dosa keserakahan. Dosa keserakahan ini menyebabkan manusia hanya mengambil kekayaan alam tanpa memikirkan untuk memelihara serta menjaga, merawat, atau melestarikan alam tersebut. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, manusia juga menjadi tidak setia terhadap tugas tanggung jawab, bahkan juga terhadap mandat dari Allah. Manusia menjadi serakah dan egois. Tindakan manusia tidak mempertimbangkan akibat bagi alam dan ciptaan yang lain. Mereka hanya mencari keuntungan diri sendiri dan kepuasan diri sendiri. Seringkali kita lihat bagaimana manusia berusaha untuk membangun villa, membangun yang namanya kompleks perumahan, bangun bangunan yang tinggi menjulang sampai ke langit. Mereka membangunnya itu di tempat yang merupakan resapan air, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor. Mereka lupa bahwa membangun itu mereka nggak memikirkan apa dampak, apa akibatnya, bahkan juga apa sebabnya. Apakah itu merugikan banyak orang atau menguntungkan? Mereka hanya berpikir membangun untuk kepuasan diri sendiri. Manusia juga membangun yang namanya pusat-pusat industri. Mereka membangun, tapi mereka lupa bahwa limbahnya mereka buang secara sembarangan, tidak mengolah limbah. Sehingga terjadilah yang namanya polusi air, polusi udara, bahkan juga ada polusi yang menyebabkan kerugian kepada manusia itu sendiri. Akibat apa? Akibat keserakahan dan keegoisan manusia. Oleh sebab itu ada hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga lingkungan kita. Yang pertama, kita harus tahu bahwa pentingnya lingkungan yang baik bagi manusia. Yang kedua, ada usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Poin yang pertama adalah pentingnya lingkungan yang baik. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Ya, lingkungan yang baik itu sangat penting bagi kita. Allah sudah menciptakan lingkungan yang baik ketika di Taman Eden, namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lingkungan sudah mulai rusak. Dan sekarang akibat dosa itu lingkungan juga sudah mulai tidak baik, sehingga kita harus mengusahakan. Itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Apabila kita tidak memperhatikan lingkungan kita yang baik, itu akan menyebabkan kerugian kita sendiri dan juga menyebabkan bencana yang menimpa manusia dan membinasakan manusia. Yang kedua, ada usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan lingkungan hidup atau lingkungan yang baik untuk kita manusia. Yang pertama adalah kita harus melakukan penghematan energi. Yang kedua, dalam menebang pohon kita menggunakan sistem tebang pilih. Dan yang ketiga, kita mengadakan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang keempat, kita memperluas hutan lindung. Yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida. Ini biasanya untuk mereka yang bekerja dalam perkebunan. Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketujuh, mendaur ulang sampah. Dan ada banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik itu. Yang ketiga adalah kita harus mensyukuri pemeliharaan Allah kepada alam atau lingkungan kita. Bagaimana caranya untuk mensyukuri pemeliharaan Allah? Yang pertama, kita harus memperbaiki tindakan dan cara hidup kita terhadap lingkungan. Yang kedua, menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungan dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah menjaga kehidupan alam dan tidak menguras sumber alam. Itu ada 3 poin yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjaga pemeliharaan alam dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa
Allah sudah memelihara ciptaannya sedemikian rupa, Allah sudah menciptakan dengan teratur, bahkan Allah sudah memberikan tugas kepada kita semua. Oleh sebab itu kita sebagai ciptaan Allah, baik ibu guru, bahkan juga siapapun yang mendengar, bahkan anak didik yang ada di rumah yang mendengarkan video ini, mari sama-sama kita memelihara alam, memelihara ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dipaparkan tadi, sudah dijelaskan tadi, mari sama-sama kita menjaga ciptaan Tuhan sebagai mandatarisnya Allah atau sebagai pelaku tanggung jawab Allah, di mana kita adalah makhluk yang istimewa itu. Dan untuk tugasnya adalah kalian nanti buat video, pekerjaan atau apa yang kalian lakukan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Seperti apa? Mungkin kalian buat video menanam bunga kah, atau menanam pohon, atau membuat video mendaur ulang sampah, atau banyak hal. Nanti kalian videokan, kalian kirim sama ibu, dan hasilnya kalian foto dan kalian kirim sama ibu. Misalnya bunga, bagaimana pertumbuhannya selama seminggu, tumbuh nggak atau mati nggak, nanti kalian foto dan kalian kirim sama ibu. Jangan lupa proses pengerjaannya dikirim dalam bentuk video ya, ibu tunggu. Dan demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, jaga terus kesehatan, banyak berdoa, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.